Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari kelas A02 yang beranggotakan ada Ripka Raya Bangun, yaitu saya sendiri Wulan Nur Hidayati, dan ada Muhammad Rizky Riyandi. Di sini kami ingin menyampaikan mengenai kerjasama berbagai pihak dalam pendidikan inklusi. Yang pertama, saya jelaskan terlebih dahulu mengenai pendidikan inklusi. Sekolah inklusi merupakan salah satu bentuk pemerataan dan bentuk perwujudan pendidikan tanpa diskriminasi di mana anak berkebutuhan khusus dan anak-anak pada umumnya dapat memperoleh pendidikan yang sama. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan yang dimana pernyataan tersebut tercantum pada Undang-Undang Pasal 49 Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan bimbingan, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Orang tua juga wajib berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan untuk anaknya sendiri. Yang selanjutnya ada implementasi pendidikan inklusif. Kita sadari bahwa dalam pengimplementasian pendidikan inklusif banyak faktor-faktor yang harus dipertimbangkan, antara lain yang pertama kebijakan hukum dan perundang-undangan, yang kedua sikap, pengalaman, dan pengetahuan, yang ketiga tujuan pendidikan nasional dan kurikulum tingkat satuan pendidikan, yang keempat ada perubahan paradigma pendidikan, yaitu manajemen berbasis sekolah, otonomi pendidikan, desain pembelajaran, strategi pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Yang kelima ada adaptasi lingkungan, cipta kerja, dan pemilik perusahaan. Dan yang keenam ada kerjasama kemitraan, yaitu pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat. Faktor-faktor tersebut di atas saling berkaitan dan saling ketergantungan antara satu faktor dengan faktor yang lainnya. Implementasi pendidikan inklusif sangat bergantung pada sikap, pengetahuan, fleksibilitas, dan kemampuan kreatif untuk memecahkan masalah dan mendesentralisasikan pengambilan keputusan hingga kepada individu, guru, orang tua, dan peserta didik berkebutuhan khusus. Kerjasama kemitraan dari berbagai level akan sangat pentingnya peserta didik berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Telah ditemukan sebelumnya perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang mendasarinya di level nasional sudah kuat dan jelas dari Departemen Pendidikan Nasional. Hal ini tidak terhalangi bantuan dari departemen lain seperti Departemen Sosial, Departemen Tenaga Kerja, dan Departemen Kesehatan dalam memberikan bantuan yang diperlukan untuk anak peserta didik berkebutuhan khusus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Karyandi. Nama saya Muhammad Rizky Riyandi, jam 10.12.73.128. Sini saya akan melanjutkan dari Wulan. Sistem dukungan pendidikan inklusif. Sistem dukungan tersebut dapat berupa dukungan dalam bentuk regulasi atau kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah, contohnya provinsi dan kabupaten ataupun kota, yang jelas mengenai pendidikan inklusif, misalnya dalam bentuk peraturan pemerintah atau peraturan menteri ataupun peraturan daerah, provinsi, kabupaten ataupun kota. Mengenai pendidikan inklusif, dukungan sarana prasarana, dukungan pembiayaan, dukungan tenaga dari segi pendidik ataupun tenaga kependidikan, dan dukungan dari lembaga pendukung. Pola hubungan sistem dukungan implementasi pendidikan inklusif. Untuk memberikan informasi yang lebih luas mengenai lembaga pendukung pendidikan inklusif,
Di bawah ini diuraikan mengenai peran, fungsi, ataupun tugas dan kegiatan-kegiatan pusat sumber, kelompok kerja pendidikan inklusif, dan wadah profesional guru ataupun kepala sekolah dan pengawas sekolah. Baik, akan saya lanjutkan materinya, yaitu mengenai fungsi pusat sumber. Banyak ya fungsi pusat sumber, tapi saya akan membacakan beberapa di antaranya, yaitu yang pertama, memberikan informasi atau penerangan kepada sekolah-sekolah, yaitu sekolah umum dan SLB mengenai pendidikan inklusif. Lalu yang kedua, menyediakan bantuan asesmen yang rutin terhadap peserta didik berkebutuhan khusus. Ketiga, memberikan layanan dan bimbingan kependidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Keempat, menjadi konsultan bagi semua pihak yang membutuhkan informasi, layanan, bimbingan, dan penanganan khusus. Yang kelima, mengadakan kerjasama dengan dinas atau instansi atau LSM dalam upaya implementasi pendidikan inklusif. Lalu melakukan inovasi di bidang pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus dan pendidikan inklusif. Lalu juga dapat melakukan penelitian dan pengembangan implementasi pendidikan inklusif serta strategi dan metode pembelajaran yang sesuai diterapkan pada layanan pendidikan bagi semua anak di dalam dan di luar kelas. Yang kedelapan, melakukan penanganan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Yang kesembilan, merencanakan dan menyelenggarakan pelatihan bagi guru sekolah reguler dan guru SLB serta pihak lain yang membutuhkan pelatihan mengenai pendidikan inklusif dan atau pendidikan khusus dan lain-lain. Masih banyak lagi ya, dapat kita baca di makalah yang telah kami share. Lalu kita masuk ke slide berikutnya, yaitu kelompok kerja pendidikan inklusif. Jadi tugas-tugas pokok kelompok kerja ini ada beberapa ya, di sini ada 3, mari kita pelajari. Yaitu pertama, menyusun program kerja pendidikan inklusif, melakukan sosialisasi dan pembinaan implementasi pendidikan inklusif, melakukan kerjasama, monitoring dan evaluasi pendidikan inklusif. Lalu juga ada beberapa fungsi, yaitu merumuskan dan membuat program inklusif, melaksanakan sosialisasi, promosi lokal karya, dan advokasi kebijakan pendidikan inklusif. Lalu membantu penyusunan peraturan atau keputusan sesuai dengan levelnya. Yang keempat, melakukan penyusunan pedoman atau model implementasi pendidikan inklusif dengan menggabungkan berbagai sumber yang sudah tersedia sesuai dengan levelnya. Lalu kita masuk ke slide berikutnya, yaitu wadah profesional guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Peningkatan mutu pendidikan telah menjadi kebijaksanaan pemerintah yang harus diwujudkan sebaik-baiknya. Usaha ini dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Dalam usaha peningkatan mutu pendidikan, faktor guru memegang peranan yang amat penting. Karena sebagaimana kita tahu, unsur penting yang di dalam sekolah adalah guru dan murid, maka terlaksanalah proses pembelajaran. Oleh karena itu, profesionalisme guru harus digalang secara sistematis melalui wadah-wadah pembinaan profesional guru. Sistem pembinaan profesional guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah melalui kelompok kerja guru atau KKG, kelompok kerja kepala sekolah atau K3S, kelompok kerja pengawas K2PS yang tergabung dalam gugus sekolah atau guru atau kepala sekolah dan pengawas sekolah SD, dan untuk guru atau kepala sekolah dan pengawas sekolah SMP, SMA, dan SMK melalui MGMP, MKKS, dan MKPS. Diharapkan melalui wadah profesional ini dapat meningkatkan motivasi, inovasi, dan kreasi guru, serta memiliki skill yang baik sehingga dapat melakukan layanan yang optimal kepada semua peserta didik secara khusus dan mendapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan, khususnya dalam upaya mengimplementasikan pendidikan inklusif.
Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan antara lain ada beberapa, yaitu seperti aktif dalam mensosialisasikan pendidikan inklusif. Yang kedua, ikut serta dalam diskusi atau rapat kerja atau workshop atau rapat koordinator pendidikan inklusif. Lalu ketiga, dapat menyusun desain pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan penilaian hasil belajar dalam setting pendidikan inklusif. Lalu dapat merancang atau men-sharing, memahami keberagaman peserta didik, identifikasi dan asesmen, PPI dan PAKEM. Lalu yang kelima, mengembangkan media adaptif. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata kami mohon maaf sebesar-besarnya. Bila ada pertanyaan yang dapat kita diskusikan bersama-sama, silakan. Baik, kami ucapkan terima kasih dan salam sehat.